Jarang-jarang kan kalau misalkan ada tamu baru dinyalain. Gue pikir loh ada tamu jam segini. Pas gue masuk kok banyak suara orang. Gue, "Mah kenapa?" Nanya ke mama. Kata mama, "Teh Nelly kesurupan." Hah, kesurupan? Gue selama gue nikah sama tete ipar gue tuh gue belum pernah lihat dia kesurupan atau apa. Semenjak hari itu aja gue jadi tahu kalau tete ipar gue itu ternyata kata tete ipar gue namanya tuh Lempah Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mokge, masih bersama gua Erik Moko di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Au. Kali ini gua kedatangan narasumber nih. Dia seorang mua wedding di Kota Serang. Dan dia akan berbagi pengalaman cerita misterinya di lingkungan keluarganya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita panggil aja. Selamat malam, Pupul. Malam Om Erik, alhamdulillah. Pekerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Makeup segala macam ya? Alhamdulillah lancar. Tadi pagi baru pulang gawe. Wih, keren. Banyak job nih. Kencang nih. Amin. Iya, Puput ini makeup artist wedding salah satu makeup favorit gua. Di Serang pastinya. Bener bohong nih? Bener lah, Put. Hasilnya tuh sok banget. Makanya buat temen-temen nih, kalau ada yang mau makeup nih, ke Puput aja. Jangan lupa pakai jasa aku ya. Iya. Nanti Instagramnya nanti ada di bawah. Yes. Oke, jangan lupa di follow juga ya. Yoi. Put, cerita seperti apa sih yang mau lo ceritakan malam hari ini? Jadi ceritanya tuh kayak gini. Tahan dulu. Teman-teman, jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like and comment. Jadi kejadian ini tuh nimpa ke kakak ipar gue. Oh, iya. Kakak ipar gue, kalau nggak salah kejadiannya tuh sebelum tete ipar gue tuh punya anak. Gue sih sempat nanya itu kejadian sekitar 16 tahun yang lalu kalau nggak salah. Udah lama banget ya. Lama, lumayan lama sih. Gue juga udah mau ngelupain ya, tapi ya pengen cerita lah di sini biar kalian denger juga. Makasih banyak. Sama-sama. Terus lagi nggak? Terus. Lanjut ya. Terus. Jadi ceritanya tuh awal mulanya tuh kakak gue mau makan malam nih sama tete ipar gue kan, belum punya anak kan. Iya. Jadi si tete ipar gue nih minta sate. Pah, mama mau makan sate sih, dibeliin sate sama gue tuh. Pas udah sampai rumah, tete ipar gue tuh pas mau makan udah mulai nunjukin gelagat yang aneh ya. Aneh. Itu bukan dia, kata gue, itu bukan Nelly banget, kata gue. Ini gue harus nyontohin gak nih? Iya. Cara dia duduk kayak gimana? Ya, kayak gimana dong? Gue kan lagi sakit. Oh, gimana kalau aja yang nunjuk yang Boleh. Oke. Jadi satu kaki naik ke atas. Nah gitu. Nah tangannya gitu persis. Makannya gitu. Kayak laki-laki. Itu lahap banget. Dan cara ngomongnya tuh udah bukan dia banget. Apa ya? Perilakunya perubahan. Iya. Wujudnya emang enggak ya? Wajahnya Enggak. Kalau itu mah masih teteh gua. Mainnya jadi macan, jadi mau. Siapa tahu. Nah, Terus? udah gitu. Karena gua takut teteh ipar gua kenapa-napa kan. Dibawa ke rumah mama. Kebetulan rumah tuh deket rumah kakak Di gua. Serang? Iya, sama-sama di Serang, sama-sama di situ juga. Ke rumah mama tuh dibawa. Posisi gua lagi ada di Cilegon. Waktu itu gua masih nari, belum jadi MUA. Gua masih suka nari dulu tuh. Terus pas gua pulang sekitar jam 10, jam 11-an gitu gua nyampe rumah. Malam ya? Ya lumayan malam kan. Dan gua kaget dong. Malam lah, kok pintu rumah kebuka.
Terus lampu ruang tamu tuh nyala, nggak, maksudnya jarang-jarang kan kalau misalkan ada tamu baru dinyalain. Gue pikir loh ada tamu jam segini. Pas gue masuk kok banyak suara orang. Kata gue, "Mah kenapa?" Nanya ke mama. Kata mama, "Teh Nelly kesurupan." Hah, kesurupan? Gue maksudnya selama gue nikah sama tete ipar gue tuh gue belum pernah lihat dia kesurupan atau apa. Semenjak hari itu aja gue jadi tahu kalau tete ipar gue itu ternyata kata tete ipar gue namanya tuh Lempah Yuni. Yuni ya. Lempah Yuni tuh kayak yang gampang kesurupan gitu. Yang disenengin ya sama makhluk. Disenengin sama makhluk-makhluk astral. Sama jin ya. Kayak katanya sih badannya wangi dan lain sebagainya lah. Menurut bangsa jin. Menurut bangsa jin betul. Terus pas gue masuk ada tetangga gue tuh. Ibu Irni namanya, sama anaknya. Nomor 1 namanya Akil. Umurnya tuh masih 2 tahunan lah. Karena sering main ke rumah jadi udah akrab lah kayak ponakan sendiri gitu. Gua gendong tuh. Gua nyamperin tete ipar gua ke kamar teteh gua. "Teteh kenapa?" Pas gua nyampe kamar, "Teteh kenapa?" Pas gua masuk kamar, tete ipar gua tuh langsung duduk. Dia posisi tidur tuh awalnya. Dia langsung duduk natap mata gue dengan mata dia yang lebih besar dari mata gue udah besar nih ya, serem ya. Mata tete ipar gue jauh lebih besar lagi. Terus dia bilang kayak gini, "Puput jangan gendong Akil, mata Puput ada 3. Mata gue ada 3, astagfirullahaladzim. Jadi kakak ipar lo ngeliat lo tuh matanya 3. Ya. Katanya ada 1, entah di mana itu letaknya. Ada 1 lagi. Gila. Terus? Gue selalu merinding kalau cerita ini. Terus akhirnya lo masih ngegendong Akil tuh? Enggak, gue takut lah. Gue takutnya gue emang ada sesuatu di badan gue kan. Gue kasihin Akil ke mamahnya. "Teh ini teh nggak mau gendong Akil." Tapi posisi gue masih berdiri di dalam kamar itu. Terus tiba-tiba Teh Nelly bilang gini lagi dong ke gue dengan tatapan yang kosong, terus bilang, "Puput kalau takut tidurnya sama Teh Nelly aja," sambil senyum, tapi senyum kosong. Gimana sih senyum tatapan kosong gimana sih? Iya bener, gue ngebayang. Gue merinding, gue gemeter, gue takut. Terus Kabur gue langsung ke kamar gue, nangis. Gue tuh penakut dan gue cengeng. "Mama gak mau, Ma, aku takut," kata gue. Itu mungkin masih keadaan kesurupan. Mungkin. Itu di situ ternyata gue baru ingat itu masih manggil gue. "Puput suruh tidur di sini aja. Puput tidur sama Nelly aja." Masih gitu. Pas lo tidur sama nyokap itu? Pas gue udah lari ke kamar gue, iya. Itu masih ngomong, "Puput di sini aja. Puput tidur sama Nelly aja." Masih gitu. Gue merinding. Udah malam itu didoain. Karena udah aneh-aneh lagi, teriak-teriak lagi. Kebetulan waktu itu udah ada 1 orang yang bantu ngobatin. Tapi AA gua pergi lagi manggil Pak Haji siapa gitu yang di dekat rumahnya. Katanya itu juga bisa ngobatin. Dibawa lah ke rumah juga. Jadi yang ngobatin malam itu tuh ada 2 orang. Itu hebat banget deh malam itu. Teriak-teriak. Tapi karena dipegangin banyak orang ya, sama bapak gua, sama nyokap gua, sama teteh gua, sama kalau Ibu Irni di situ karena bawa anak ya, jadinya cuma nyaksiin aja. Udah gitu, gue cuma di dalam kamar nangis ketakutan sambil baca-baca. Posisi gue lagi haid kebetulan, jadi gue nggak bisa sholat, gue nggak bisa wudu juga kan. Terus nggak lama, lumayan lama, sejaman mungkin lebih. Diobatin itu sampai teriak-teriak itu, sampai pokoknya kayak dipencet lah apanya, tangannya lah, kakinya biar sadar gitu kan. Sadar, terus udah sadar tidur channel itu. Baru tuh gue berani keluar kamar. Nah dikumpulin lah kita sekeluarga tuh sama yang ngobatin tadi di kamar, di ruang tamu. Iya, di ruang tamu. Terus? Udah gitu. Iya soalnya ini ada yang masuk. Ada 3 katanya yang masukin tete ipar gua, ada 3 jin. Jadi katanya masuknya kayak bergantian gitu. Jadi mereka tuh, ya mereka pengen komunikasi. Sebenarnya mungkin pengen komunikasi, cuma caranya yang mengerikan ya. Jadinya mungkin tete ipar gua juga badannya lemah. Jadinya ya begitu ya. Banyak yang mau masuk lah. Ya gitu. Udah gitu. Ditambah 1 lagi nih dari si Neng bawa. Hah? Gua kaget dong. Neng lagi dapat ya kata si Pak Haji itu. Loh, kok
kok bapak tahu kata gue gitu kan ya. Jangan ngintip Iya, bapak. bapak ngintip saya apa gimana? Gue kan nggak bilang-bilang kan. Loh, kok bapak tahu? Gue bilang, iya soalnya ini ada yang ikut sama si Neng nih, satu dari Neng dari mana? Dari Cilegon pak. Mungkin ikut dari sana kata si Pak Hajat ya. Tapi mau masuk ke badan Neng nggak bisa katanya, soalnya badan Neng mah kuat lah istilahnya kata si Pak Haji itu. Masuklah ke kakak ipar gua. Jadi nomor 1 tuh Put. 4 jadinya malam itu. Mungkin itu Oleh makhluknya banget, tuh kan? ngikutin lu kali itu ya. Iya. Terbang kali ya bagaimana? Dari Cilegon cuy. Cilegon lumayan jauh itu. Terus. Nah udah gitu, udah selesai itu ngobrol kan, tidur tuh kan tete ipar gua aman tuh malam itu aman, Habis alhamdulillah. diobatin tuh aman tuh Habis ya. diobatin aman, Dia bisa alhamdulillah. tenang ya, Mm-mm. bisa istirahat. Udah pada pulang yang ngobatinnya. Gue juga mutusin buat besoknya kerja aja deh, karena ngerasa tete ipar gue udah aman lah, ada di rumah mamahnya gitu kan, ada yang jagain juga, Iya, betul. ada yang ngajak ngobrol juga kan gue kan. Terus gue tuh kuliah tuh pagi, berangkat kuliah. Gue tuh kebetulan cuma ada 2 mata kuliah, jadi gue siang tuh udah di Udah rumah. bisa pulang. Ya, gue siang tuh udah di rumah. Pas gue samperin ke kamar dong, tete ipar gue posisi lagi tidur. Terus tiba-tiba begini, posisi tidur nangis, ngeluarin air mata. Terus tangannya tapi begini, kayak orang ditarik. Jangan, tolong, minta dilepasin tangannya, sakit. Jangan bawa saya, tolong, kata tete ipar gue teh. Tete kenapa? Gue bangunin. Tete kenapa? Gue tepuk-tepuk kan. Masih belum sadar. Gue langsung teriak dong, bapak. Langsung didatengin sama bokap gue, dibacain lah doa-doa sama bokap gue kan. Udah gitu, tete ipar gue bangun. Terus dia cerita, katanya tadi pas tidur itu, dia tuh ditarik sama sesosok gede hitam ngelilingin kuburan. Terus dia tuh suruh milih, dia tuh mau nempatin kuburan yang mana. Anjir, gue merinding. Astagfirullahaladzim. Kasian gue sama tete ipar gue, capek. Gue yakin dia capek Pasti banget. Pasti. Udah mah capek fisik, Capek fisik, mental iya. pas itu. Pasti. Rasain. Dan dia cuma bisa ngerasain sendiri kan. Kita nggak, sebagai orang awam kan nggak bisa tahu, nggak tahu apa yang dia rasain gimana. Nggak masuk logika sih ya. Sebenarnya nggak masuk logika. Tapi ya Itu ada. iya. Ya, Dan itu tete ipar gue sendiri yang ngalamin, dan gue ngeliat sama mata kepala gue sendiri. Dinding. Terus setelah kejadian itu seperti apa lagi? Kalau hari itu sih karena gue cuma setengah hari di rumah ya. Alhamdulillah sih kayak biasa aja. Biasa normal. Normal lagi. Akhirnya sadar. Ngobrol, iya. Ngobrol, makan. Tapi belum bisa jalan keluar karena lemas. Jadi ngelakuin aktivitas terus cuma di kasur aja. Kayak makan kita suapin gitu. Kita temenin, kita ajak ngobrol. Paling kalau ke kamar mandi kita anter gitu kan. Dan hari itu alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Jadi besoknya gue juga ngerasa aman nih. Iya. Ya udah, dia masuk kerja lagi dong. Iya, betul. Gue hari besoknya itu kebetulan nggak ada kuliah. Jadi free ya. Jadi free, gue ada di rumah. Dari pagi gue di rumah. Alhamdulillah dari pagi sih nggak ada kejadian apa-apa ya. Tapi pas setelah zuhur, sholat zuhur, tete ipar gue pengen pipis. Terus anterin si Teneli mau pipis, ayo teh gue temenin. Tapi pintu jangan dikunci ya, pintu kamar mandi. Gue kalau setiap dia ke kamar mandi, gue nggak bolehin kunci Ya, pintu gitu. kamar mandi karena takut kenapa kan. Ya, kejadian habis zuhur itu pas minta pipis hari ketiga. Yang tadi itu hari kedua ya, ini hari ketiga ya. Tete ipar gua di kamar mandi teriak-teriak lagi. Ngamuk gitu ya. Ngamuk, teriak-teriak. Gua langsung bokap gua kayak membasmi hantu. Ghostbuster ya. Ghostbuster. Bawa senjatanya tangan. Bacain Yasin Fadilah sambil nunjuk ke kakak ipar gue. Tapi mantepnya mempan. Langsung sadar. Ayat terakhir dibacain sama bokap gue, tete ipar gue pingsan. Tapi posisi duduk di lantai ya, jadi aman, nggak kenapa-napa, Ya, nggak ada yang bahaya. ngamuknya tuh posisi Iya. lagi di lantai. Oh, ya. Dibacain sambil nangis. Pokoknya dia nangis, ngamuk, teriak-teriak, nangis. Dibacain itu sama bokap gue, terus tidur. Tiba-tiba pingsan. Tiduran di lantai. Kita gotong ke kamar. Kita gotong ke kamar rame-rame kan. Bingung mau kayak gimana, karena gue kan
kerja. Iya. Cuma bisa nelpon doang. Nelpon juga kalau jam kerja kan nggak bisa ngangkat Iya kan. betul. Akhirnya bokap lo itu kan. Ya. Ya sebisa kita aja. Sebisa. Sebisa kita aja baca-baca. Terus Udah gitu dia istirahat. Alhamdulillahnya dia bisa tidur, bisa istirahat. Terus pas sorenya, gue mah setiap dia habis pingsan sadar, gue sih udah yakin itu teteh ipar gue gitu ya. iya. Pas sore kita makan bareng nih. Dan gak ngertinya kenapa sih setiap itu kejadian ada gue. Pas ada gue kejadian. Gue sial apa gitu. Mungkin biar ini saksi hidup. Oh Teteh lo bener-bener. itu ada saksi hidupnya nih Bener-bener. lo. Biar gue bisa cerita di Bisa sini cerita di kan. sini. Udah gitu pas sore nggak ada angin, nggak ada apa, lagi enak nih makan. Kita tuh selalu makan di depan TV walaupun punya meja makan Iya. nggak pernah dipakai. Sama nggak sih? Sama sih. Sama ya, juga. punya meja makan tapi nggak dipakai. Nontonnya depan TV. Iya, makan tuh pasti di depan TV. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba teteh ipar gue ngejengkang ke belakang. Itu kalau yang kali itu kepalanya kebanting ke belakang, Anjir. piring juga sampai kelempar. Sakit itu. Sakit teh, kata gue. Teteh kenapa? Gue kaget, orang nggak ada apa-apa tiba-tiba. Itu ngejengkang gitu. Lagi makan sambil ngobrol sama gue, sambil nonton TV, kita ketawa-ketawa. Tau ngejengkang ke belakang. Terus kata teteh ipar gue bilang gini, ada yang nabrak, tinggi gede hitam. Masa aku nggak lihat apa-apa? Iya kamu nggak lihat, aku yang lihat, kata dia. Dan aku yang merasakan. Benar, kita nggak bisa ngerasain apa-apa kan. Merinding gue. Kasian sih, karena dia cuma bisa ngerasain sendiri. Iya betul. Itu. Jadi bahaya juga ya, maksudnya yang apa ya, ibaratnya apa tadi tuh bahasa ini Lempayuni. Lempayuni itu ya. Kalau sampai ngeganggu fisik kayak gitu ya. Betul. Pasti kesiksa banget sih. Iya. Terus setelah kejadian itu dibawa ke rumah sakit nggak, atau misalnya diistirahat? Enggak sih, enggak dibawa ke rumah sakit sih, cuma banyak istirahat aja karena capek kan, lebih ke capek, lelah, kayak ya mungkin rasanya kayak habis. Soalnya kan yang terakhir tadi kan ngejeledak kan. Iya, kan tapi nggak kenapa-napa sih, takut kenapa-napa Iya. kepalanya, enggak. Langsung ditanyakan teh pusing nggak, cuma benjol aja sih, kepalanya gede lah benjol, karena ngejengkangnya lumayan kenceng. Dari situ sih alhamdulillah nggak separah yang dia rasain tuh, nggak separah yang hari itu. Hari-hari kebelakang tuh 3 hari berturut-turut dia kesurupan kan, berarti 3 hari berturut-turut kesurupan. Kalau sebelum-sebelumnya pas gua tanya, gua pikir waktu itu tuh kejadian dia awal kesurupan tuh ya waktu dibawa ke rumah itu, gua pikir. Ternyata Teneli itu emang dari kecil lah udah spesial. Dari kecil. Ternyata dari kecil ya. Iya. Udah bisa merasakan makhluk halus Iya. gitu kan. Kayak ngomong sendiri, kayak itulah. Ya berinteraksi dengan Ya makhluk sendiri. lain. Ternyata dari kecil, kata mamahnya tuh, Elima udah ini beda sendiri, katanya dari kecil. Akhirnya udah dewasa mungkin terbiasa gitu kan, sampai nikah gitu kan. Jadi kadang kan ada di posisi ketika dia lagi fisiknya kuat, Iya. dia bisa ngelawan. Bisa ngelawan ya. Tapi ketika dia posisi fisiknya lagi lemah, banyak pikiran atau apa kan, kita nggak tahu kan, Bisa masuk. ya gampang banget gitu. Bisa dipengaruhi. Gampang banget. Dan belum lama ini gue ngobrol tuh sama teteh ipar gue. Teteh inget gak sih waktu teteh dulu kesurupan 3 hari itu kan kita ngobrol-ngobrol tuh. Ngobrol, kata dia. Emang kita ngobrol apa? Hah? Jadi teteh 3 hari itu kita banyak ngobrol 3 hari itu, gue bilang ya. Terus dia bilang, enggak, orang Teneli itu ngerasanya, aduh gue merinding, 3 hari itu Teneli itu gak ada di dunia. Ya maksudnya gak ada di dunia kita. Serius loh? Jadi teteh ipar gue tuh kayak dibawa ke dunia lain, terus dia tuh yang diseret-seret ke kuburan, yang hari kedua gue ceritain tuh loh, diseret-seret ke kuburan sama sosok hitam gede itu, suruh milih kuburan mana yang mau ditempatin sama dia. Merinding gue. 3 hari itu berarti dia ngobrol sama aku siapa, gue bilang. Serius loh? Sumpah, gue tuh yang ngobrol sama gue siapa 3 hari itu, dia bilang sama sekali dia nggak sadar. Mungkin bisa jadi gue juga kurang ngerti yang gini-gini, mungkin bisa jadi sukmanya dibawa ke sana. Iya. Alhamdulillahnya teteh ipar gue bisa balik lagi ya. Alhamdulillah. Cuma gue heran itu 3 hari. Iya. Ternyata kakak ipar lu itu dibawa ke dunia lain, sembari diseret, sembari milih. Iya. Dan ada lagi. Jadi dia tuh pas diseret-seret itu kan sekitar kuburan tuh banyak semak-semak gitu ya Om ya.
Dan di semak-semak itu aduh merinding. Ada. Jadi di sini ada mayat yang lagi digerogotin. Si daging-dagingnya lagi dimakanin. Di sebelah sana ada yang kepalanya lagi diapain lah entah. Dan itu darah udah pasti ya, darah di mana-mana ya itu. Dan itu banyak banget di sekitar semak-semak sekitar kuburan tuh katanya banyak yang gitu. Dia lihat yang begitu-begitu. Selama 3 hari itu ya? Iya, dia keliling-keliling itu. Begitu, jadi ya itu setiap dia diajak keliling ngelihat lagi ada yang dimakan lah, ada yang lagi disiksa lah, dicambuk-cambuk entah diapain itulah. Di alam di situ. Iya. Terus gue bilang kan, apa itu kayak di neraka gitu? Enggak, bukan kata dia. Kayak di alam lain. Jadi gak ngerti lah mungkin. Tapi kuburan, lokasi kuburannya tuh kelihatan gitu ya? Kelihatan jelas banget. Dan itu kuburan, itu sekeliling dia kuburan semua, kuburan semak-semak itu ada pokoknya gitu doang, nggak ada yang lain-lain lagi. Tapi anehnya itu yang fokus ke dia tuh cuma si hitam gede itu, si yang lagi makan-makanin itu, nggak ada yang fokus ngelihat ke Tete Ipar gue, nggak ada. Jadi mereka fokus masing-masing gitu. Jadi kayak nggak ngelihat Tete Ipar gue gitu merekanya. Jadi kayak nggak menghiraukan gitu. Nggak menghiraukan, sibuk sama urusan masing-masing. Ini. Itu gue merinding, berarti aku 3 hari ngobrol sama siapa, gue bilang nggak tahu, mungkin sama yang lain, nggak mungkin bisa jadi kata Tete Ipar gue itu ada yang masuk ke Tete Ipar gue itu ya si sosok yang ngejaga Tete Ipar gue ya. Jadi ibaratnya ngeganti posisi sofranya mungkin. Iya ya. mungkin dalam proses penyelamatan apa gimana, nggak ngerti juga, gue awam banget yang gini-gini. Cuma ya gitu aja sih dengar ceritanya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu komen. Ya komen, kasih tahu itu tuh kejadian apa gitu kan. Biar kita lebih jelas. Terus setelah itu sekarang sih alhamdulillah Tete Ipar gue tuh udah, kalau kesurupan jarang ya. Cuma kata dia kalau misalkan kayak ngelihat sosok gitu ya udah biasa, kayak ngelihat manusia biasa aja. Tapi nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu sih. Jadi kayak pura-pura nggak lihat aja. Mungkin kalau dianya kayak kaget tuh, mungkin si makhluk astral juga kok dia tahu ada gue di sini, sadar nih ada gue di sini, berarti dia bisa lihat gue. Jadi kayak pura-pura nggak ngelihat aja, pura-pura ya kayak nggak ada aja. Jadi alhamdulillahnya sekarang Tete Ipar gue tuh malah jadi bisa ngobatin orang, bisa ruqyah. Ya alhamdulillah bisa ngeruqyah orang, bisa bekam. Kan pengobatan ala Nabi kan. Betul. Gue mau sih kapan-kapan sesekali nih. Wah. Bisa nggak sih? Apa? Ruqyah apa bekam? Ruqyah. Kadang gue pengen nyobain ruqyah loh. Banyak yakin gitu ya. Tapi kayaknya jadi ulah dia. Hayang kopi. Di ruqyah ya. Kenapa emang? Ya mungkin salah satunya itu loh. Tapi di ruqyah itu katanya nggak bisa ya kalau keinginan sendiri ya, bener nggak sih? Nggak sih, justru kalau gue pernah, lu pernah nggak Yol? Gue pernah ruqyah, itu keinginan gue sendiri, tapi itu halangannya banyak banget. Ya, jadi nggak lama dari kejadian itu kan Tete Ipar gue alhamdulillah punya anak. Nah dari setelah punya anak itu ya Tete Ipar gue jadi ya itu tadi bisa ngobatin segala macem. Gitu aja sih ceritanya. Terima kasih banyak nih udah menyempatkan hadir ke sini, udah mau berbagi cerita ke sini gitu kan. Puput moga sehat terus. Amin, lo juga ya. Sehat Kakak, terus. lo juga sehat terus. Amin, lo juga sekeluarga, bini, anak lo, semuanya kakak-kakak lo. Amin. Lo juga Yo. Sehat selalu ya. Amin, semuanya juga lancar usahanya ya, guys. Oke, teman-teman, segitu aja cerita malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, di video yang lebih seru lagi, lebih menyeramkan lagi, dan menegangkan. Put, sekali lagi thank you banyak ya. Sama-sama. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.